Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Yuda Satria dengan NIM 122210227 dari program Studi Teknik Sipil Institut Teknologi Sumatera angkatan 2022 dari kelas RD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karakteristik bahan agregat. Selanjutnya ada pengertian dari pavement engineering adalah sebuah struktur yang dibangun di atas tanah untuk memfasilitasi keamanan kenyamanan pada saat berkendara. Kemudian material pengerasan jalan ada 4, yaitu yang pertama ada tanah, agregat, aspal, dan semen Portland. Untuk pengertian agregat dalam konstruksi pengerasan jalan, menurut Sylvia Sukriman 2003, agregat merupakan butir-butir batu pecah, kerikil, pasir, atau material lain, baik yang berasal dari alam maupun buatan yang terbentuk material mineral padat berupa ukuran besar maupun kecil dan fragmen-fragmen. Kemudian ada sifat-sifat agregat. Sifat agregat merupakan salah satu faktor penentu kemampuan pengerasan jalan, memikul beban lalu lintas, dan daya tahan terhadap cuaca. Sifat agregat yang menentukan kualitas sebagai material pengerasan jalan adalah: pertama ada gradasi, selanjutnya ada kebersihan, kekerasan, ketahanan agregat, bentuk butir, tekstur permukaan, porositas, kemampuan untuk menyerap air, berat jenis, dan daya kelekatan terhadap aspal. Sifat-sifat agregat tersebut sangat dipengaruhi oleh jenis batuannya. Kemudian ada klasifikasi bentuk tekstur agregat. Karakteristik bagian luar agregat, terutama bentuk partikel dan tekstur permukaan, memegang peranan penting terhadap sifat beton segar dan yang sudah mengeras maupun di aspal. Untuk bentuk-bentuknya ada rounded, irregular, angular, flaky, elongated, flaky, and elongated. Kemudian jenis-jenis agregat menurut asal kejadiannya ada 3, yaitu ada batuan beku atau igneous rock yang berasal dari magma yang mendingin dan membeku, dibedakan atas batuan beku luar, extrusive igneous rock, dan batuan beku dalam, intrusive igneous rock. Yang kedua ada batuan sedimen yang berasal dari campuran partikel mineral, sisa hewan, dan tanaman, pada umumnya merupakan lapisan-lapisan pada kulit bumi, hasil endapan di danau, laut, dan sebagainya. Kemudian ada batuan metamorfik, adalah berasal dari batuan sedimen ataupun batuan beku yang mengalami proses perubahan bentuk akibat adanya perubahan tekanan dan temperatur dari kulit bumi. Selanjutnya ada jenis agregat berdasarkan proses pengolahannya. Yang pertama ada agregat alam yang dipergunakan sebagai bentuknya di alam dan dengan sedikit proses pengolahan. Yang kedua ada agregat melalui proses pengolahan. Di gunung-gunung atau bukit-bukit dan sungai-sungai sering ditemui agregat yang masih berbentuk batu gunung dan ukuran yang besar-besar, sehingga diperlukan proses pengolahan terlebih dahulu sebelum dapat digunakan sebagai agregat konstruksi jalan. Kemudian ada agregat buatan. Agregat yang merupakan mineral filler atau pengisi partikel dengan ukuran kurang dari 0,075 mm diperoleh dari hasil sampingan pabrik-pabrik semen atau mesin pecahan batu. Kemudian ada pembagian agregat berdasarkan ukuran butiran, The Asphalt Institute 1993. Yang pertama ada agregat kasar, adalah agregat ditentukan oleh butiran lebih besar dari saringan nomor 6 atau 2,36 mm. Selanjutnya ada agregat halus, adalah agregat dengan ukuran butiran lebih halus dari saringan nomor 8 dengan ukuran 2,36 mm. Selanjutnya ada bahan pengisi atau filler, adalah bagian dari agregat halus yang minimumnya 75% lolos saringan nomor 30 atau 0,06 mm. Kemudian ada sedangkan pembagian agregat berdasarkan ukuran butiran menurut Bina Marga 2002 ada 3, yaitu agregat kasar adalah agregat yang butiran lebih besar dari saringan nomor 4. Kemudian ada agregat halus adalah agregat dengan ukuran butiran lebih halus dari saringan nomor 4 atau 4,75 mm. Kemudian ada bahan pengisi atau filler, adalah bagian dari agregat halus yang minimumnya 75% lolos saringan nomor 200 atau dengan ukuran 0,75 mm. Kemudian ada klasifikasi agregat berdasarkan ASTM C33, yaitu ada halus dan kasar. Yang kasar adalah batas bawah pada ukuran 4,75 mm atau ukuran saringan nomor 4. Sedangkan halus di batas bawah ukuran pasir, yaitu 0,075 mm atau saringan nomor 200. Di sini ada ukuran-ukuran saringan bisa dilihat. Kemudian ada gradasi agregat.
Gradasi agregat adalah susunan dari beberapa ukuran butiran agregat yang membentuk suatu campuran agregat yang terdiri dari beberapa fraksi agregat. Gradasi atau distribusi partikel-partikel berdasarkan ukuran agregat merupakan hal yang penting dalam membentuk stabilitas, perkerasan, atau besarnya rongga antar butir. Gradasi agregat diperoleh dari analisis saringan, analisa kering, atau analisa basah. Tujuan untuk memperoleh distribusi besaran atau jumlah presentase butiran baik agregat halus maupun agregat kasar dan ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik. Di sini ada contoh penyaringannya. Dan di sini ada contoh untuk pengambilan pada saringan halus bahan lolos pada saringan dari agregat kasar dari ukuran 3,4 inci sampai ukuran saringan nomor 200. Kemudian ada jenis gradasi, yaitu ada dua, ada agregat bergradasi baik, ada agregat bergradasi kasar dan halus. Adapun buruk, persyaratan gradasinya adalah agregat bergradasi seragam atau uniform graded. Yang kedua ada agregat bergradasi terbuka dan bergradasi senjang. Sebenarnya ini ada contoh agregat yang bergradasi dengan baik. Dia berstruktur dari kecil sampai besar. Jadi mereka berurutan, dia akan bergradasi dengan baik. Sedangkan buruk adalah distribusi ukuran agregat yang tidak memenuhi persyaratan agregat dengan baik. Nah, ini ada contoh dari grafik gradasi. Ada gradasi menerus dan gradasi senjang. Kalau menerus ini grafiknya cenderung konstan dan stabil, sedangkan senjang di sini tidak beraturan. Kemudian ada macam-macam ukuran saringan. Di sini bisa kita lihat ukuran saringan-saringan dari untuk agregat, dari kasar dan juga halus. Agregat halus, termasuk fraksi agregat halus adalah agregat yang lolos saringan nomor 8 dan tertahan pada saringan nomor 200. Sedangkan filler yang artinya sebagai filler dapat digunakan debu, batu kapur, debu, dolomit, atau semen yang bebas benda. Filler mempunyai ukuran yang lolos 100%. Selanjutnya pemeriksaan penelitian laboratorium. Pemeriksaan atau penelitian laboratorium di sini ada 9. Yang pertama ada ukuran dan gradasi, selanjutnya kekerasan dan kausan, ketahanan terhadap pelapukan, daya pelekatan terhadap aspal, bentuk butir, susunan dan permukaan, daya absorpsi, kebersihan, dan berat jenis. Pada lempung, kebersihan agregat atau cleanliness. Di sini yang mempengaruhi mutu campuran agregat dengan aspal karena lempung bungkus partikel agregat sehingga ikatan antar agregat dan aspal berkurang. Sedangkan lempung juga mengakibatkan luas daerah yang seharusnya diliputi aspal bertahan pada kadar aspal yang sama, menghasilkan tebal lapisan aspal yang lebih tipis sehingga terjadi stripping atau lepasnya antar ikatan aspal dan agregat. Kemudian kita lanjut saja. Ada dua jenis pemeriksaan kadar lempung, yaitu dilakukan untuk mencampurkan agregat tanpa bahan pengikat, umumnya digunakan pada batas cair AASHTO T8981 dan indeks plastik AASHTO T9081 dilakukan contoh tanah lolos nomor 40. Kemudian dataan agregat adalah ketahanan agregat dan tidak hancur atau pecah oleh pengaruh mekanis, degradasi atau kimia. Sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi degradasi adalah jenis agregat, gradasi, bentuk, ukuran partikel, energi pemadatan. Ketahanan agregat terhadap degradasi secara mekanis diperiksa dengan percobaan abrasi Los Angeles. Nilai abrasi lebih dari 40% dan kurang dari 20% baik sebagai bahan lapisan penutup. Selanjutnya ketahanan agregat terhadap densinasi diperiksa dengan percobaan soundness. Agregat dengan soundness kurang dari 12% menunjukkan agregat yang cukup tahan terhadap cuaca dan dapat digunakan untuk lapisan permukaan. Sini ada alat uji, ada agregat crushes machine atau untuk menekan beton atau ACM. Kemudian ada agregat impact. Nah, di sini untuk menekan berapa kuat daya tahan. Soalnya ada alat uji kekerasan. Di sini ada Los Angeles Abrasion Less. Di sini kita putar agregatnya untuk beberapa kali sehingga kita bisa melihat daya tahan dari agregat tersebut.
Di sini ada mekanisme dari alat uji bentuk butir agregat. Di sini ada daya lekat terhadap aspal. Faktor yang mempengaruhi dibedakan atas dua bagian, yaitu sifat mekanisme yang tergantung dari pori-pori dan absorpsi dan sebagainya. Kemudian sifat kimiawi dari agregat, daya lekatan dengan aspal atau granit, dan diorit dan andesit bersifat hidrofobik, tidak mudah terikat dengan air. Kemudian ada berat jenis atau spesifik gravity. Berat jenis agregat adalah perbandingan antara berat volume agregat dan berat volume air. Penting dalam perencanaan campuran agregat dan aspal karena umumnya direncanakan berdasarkan perbandingan berat dan juga bentuk menentukan banyaknya pori. Agregat dengan berat jenis kecil mempunyai volume yang lebih besar sehingga dengan berat yang sama membutuhkan jumlah aspal yang lebih banyak. Kemudian ada berat jenis curah, yaitu bulk specific gravity adalah berat jenis yang memperhitungkan berat agregat dalam keadaan kering dan seluruh volume agregat. Selanjutnya ada berat jenis kering permukaan atau saturated surface dry adalah berat jenis yang memperhitungkan berat agregat dalam keadaan kering permukaan. Selanjutnya berat jenis semu atau apparent specific gravity, yaitu adalah berat jenis dengan memperhitungkan berat agregat dalam keadaan kering dan volume agregat yang tidak dapat diresapi air. Kemudian ada berat jenis efektif atau berat jenis yang memperhitungkan berat agregat dalam keadaan kering dan volume agregat yang tidak dapat diresapi aspal. Selanjutnya ada ketentuan pengujian agregat. Di sini ada tabel untuk ketentuan pengujian agregat dari pengujian dengan metode pengujian dan nilai-nilai. Ada maksimum, ada SNI, dan ASTM digunakan untuk metode pengujian atau kadar rata-rata untuk standar kita pengujian pada ketentuan agregat kasar. Di sini ada ketentuan juga pada agregat halus. Dan di sini ada ketentuan-ketentuan juga untuk berat yang lolos, persen dari berat lolos terhadap total agregat. Di sini juga ada persyaratan pengujian bahan pengisi atau filler dari SNI, nilai, standar, dan pengujian. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.